A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat grup Qosidah Al-Kausar Kelurahan Tugu Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Luar biasa, suaranya bagus banget ya. Ini mudah-mudahan nih bisa dilanjutkan terus nih, nanti yang lain juga jamaah yang mau ikutan juga silahkan nanti. Kirimkan videonya, daftar buat 12 orang, dikirimkan ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah nanti yang terbaik bisa tampil ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Ini kita sekarang membicarakan tentang doa dulu sebelumnya ya Bu ya. Bapak-bapak juga nih semuanya, kalau kita berbicara tentang doa, doa ini adalah senjata paling ampuh bagi manusia. Benar apa benar Bu? Luar biasa ya, kalau ibu-ibu lagi belum dapat arisan ya Bu ya. Ini arisan saya belum narik nih. Baca doa, ya Allah sebelum narik, sebelum kita ngocok arisan, saya yang dapat soalnya saya lagi ada kebutuhan ya Bu ya. Terus-terusan minta, kalau misalnya lagi ada kesusahan berdoa terus ya Bu ya. Masya Allah, minta diringankan permasalahannya, minta dimudahkan rezekinya dan lain-lain. Buat bapak-bapaknya juga sama, minta dilembutkan hati istrinya kalau udah janji ternyata belum bisa dipenuhi. Betul Pak? Ya, Masya Allah ya Pak ya. Ini luar biasa nih. Tapi ada juga kalau orang bilang, katanya doa-doa kita itu ada yang diterima sama Allah, ada juga ada doa yang gak diterima atau tertolak. Nah, benar gak sih ada doa-doa yang gak makbul alias tidak diterima doa kita? Hari ini akan kita bahas, temanya adalah doa-doa yang tertolak. Apa ibu-ibu, bapak-bapak? Doa-doa yang tertolak. Nih, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang permasalahan mengenai siapa saja dan seperti doa-doa apa aja yang tertolak, nah kita akan bahas terlebih dahulu nih, berbicara tentang adab-adab. Kadang-kadang orang lupa mau berdoa ini sebenarnya kayak gimana harusnya. Adab-adab itu bagaimana sih supaya doa kita ini bisa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu langsung aja kita minta Ustadz Maulana, mohon izin waktunya yang terhormat Ustadz. Waduh. Untuk memberikan penjelasan tentang adab-adab berdoa di dalam Ustadz. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana dong. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfarjibil qarawatuk dabila wa chatunali beragam osnul hawatim wa yustaskal gamam karim wa ala alihi wa sahbihi kulamati wa nafasim yadi kulli ma'lumi laka. Amma ba'd jamaah. Takdir tidak bisa dirubah, tapi ternyata doa bisa. Dalam artinya karena doa dan takdir tarik menarik dalam hal perkara kehidupan kita. Makanya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena doa itu ikatan antara hamba dengan Tuhan. Betul. Pertanyaannya, bagaimana berdoa itu? Doa itu permohonan. Jadi harusnya dari bawah ke atas. Makanya berdoa, permintaan, meminta. Yang namanya meminta adab-adabnya. Baik-baiklah kalau minta. Kalau perlu puji-puji dulu. Subhanallah, walhamdulillah. Puji-puji dulu. Jangan langsung minta. Kalau mau minta uang sama suami, puji-puji dulu suami. Ganteng banget suamiku. Habis itu, Pak, arisannya belum dibayar. Kalau mau doanya diijabah, adab yang pertama, makanlah makanan yang halal, termasuk pakaiannya yang halal. Kemudian hendaklah memilih waktu dan keadaan yang utama, karena dalam al berdoa ada waktu, tempat, keadaan yang mustajab. Makanya kita pergi ke Mekah karena doa di sana diijabah, karena tempatnya, keadaannya, bahkan waktunya. Apalagi berdoanya hendaknya kita menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Kalau laki-laki 3 model tangannya mengangkat tangan, sejajar dada, sejajar wajah, dan di atas. Kalau perempuan cuma 2, sejajar dada dan muka, tidak usah diangkat. Jamaah.
Apalagi dengan berdoanya itu dengan suara yang lirih, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Seakan-akan memelas, ya Allah bantu aku gitu. Ya Allah bantu aku ya. Ya Allah bantu aku. Jangan. Dan ingat, usahakan tidak melampaui batas dalam berdoa. Dan ketahuilah dalam berdoa hendaknya harus khusyuk. Ya Allah ampuni dosa aku dan dosa kedua orang tua. Ini enggak khusyuk. Apalagi ya Allah karena mau buang air itu ke belakang. Selesaikan dulu. Dan ketahuilah, sadarlah ketika berdoa dan yakin akan dikabulkannya doa itu. Karena doa itu semua dikabulkan. Langsung, digantikan, atau disimpankan. Jadi semua diijabah sebenarnya. Karena langsung tunai, atau digantikan, atau sekalian disimpankan. Nah, alhamdulillah. Dan hendaklah kalau bisa berdoa dimulai dengan zikir-zikir dulu kepada Allah dan memuji-mujinya. Dan kalau perlu, mohon maaf, salawat kepada Nabi. Sebagai apanya? Pulsanya. Berdoa tanpa salawat gimana bisa nyampe? Karena doa salawat itu adalah perangkonya doa. Pulsanya kalau ada SMS. Nggak bisa nyampe itu. Harusnya bersalawat. Amin. Dan bertobat dan mengembalikan hak orang. Jangan sampai kita berdoa tapi kita menyakiti hati orang, menzalimi orang, atau ada dosa. Makanya tobat dulu baru berdoa. Jadi kalau mau dikabulkan doanya, bersihkan dulu. Kayak kalau makan, kalau mau makan cuci tangan dulu. Kalau perlu bertobat dulu. Masya Allah. Jadi ini adab-adab ini harus diperhatikan. Selama ini orang berdoa aja Pak Ustaz. Nggak bisa, harus kadang-kadang ada aturannya, memperhatikan ada aturan itu. banyak, ada adabnya, ada akhlaknya ketika kita berdoa. Makanya ketika kita berdoa harus memperhatikan adab-adab itu. Jangan sampai kita cuma berdoa saja, lantas kita tidak menghargai siapa yang kita minta. Masa orang minta tidak ada harga dirinya, menghargai orang yang diminta, artinya menghargai yang dimintanya. Makanya harus memperhatikan setiap adab-adabnya itu. Saya naruh remote di mana tadi ya? Saya pencet tombol kecepetan tadi kayaknya. Pak Ustaz, iya kan betul banget Pak Kenapa Ustaz. aku tidak dikabulkan doa? Iya, nih Masya Allah nih orang sukanya ngomel doang. Giliran nggak dikasih aja ngomel, giliran dikasih nggak bersyukur. Ih, nauzubillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz, tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana dong. Ini alhamdulillah ya, di awal tadi kita sudah mendengar nih bicara tentang masalah adab-adab berdoa yang harus diperhatikan, gimana doanya mau dijabah, orang adab-adabnya aja nggak diikutin gitu ya. Nah ini sekarang nih, hari ini alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu, ini anak muda nih. Anak-anak masih kelas 1 SMP, tapi kayaknya dewasa ya. Ini Masya Allah ada Yasamin Yasem. Tepuk tangan dulu dong. Yasamin apa kabar? Baik. Gimana sekolahnya? Ya lancar. Lancar ya, alhamdulillah ya. Ranking berapa sekarang? Ranking banyak. Nggak pakai ranking ya? Iya udah nggak pakai. Udah nggak pakai ranking ya. Ini Masya Allah Yasamin. Aku pengen tahu dong, pernah nggak Yasamin berdoa khusyuk banget sama Allah, saking khusyuknya sampai nangis? Pernah nggak? Kalau sampai nangis sih nggak pernah. Tapi kalau khusyuk sering? Iya gitu sih. Ya Kalau lagi khusyuk berdoa sama Allah mintanya apa sih? Lagi minta apa sih? Pasti minta rezeki, kesehatan, Amin. lancar syuting, lancar sekolah. Amin. Coba contohin doanya gimana coba. Kita pengen denger dong berdoanya Yasamin kayak gimana. Iya bener ya, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Coba gimana berdoanya Yasamin. Ya Allah, aku minta kesehatan buat mami aku, nenek aku, om aku, tante aku, sepupu-sepupu aku. Minta rezeki yang banyak, lancar sekolahnya, lancar syutingnya. Panjang umur buat Ya, orang tuanya, iya kan? Buat mama, sayang nggak sama mama? Sayang, Sering nggak doain mama? sering. Apa doanya buat mama biasanya? Panjang umur, saya selalu banyak rezekinya. Buat nenek juga, Berdoa kesehatan buat mama, sering nggak? sering. Sering. Kalau mama sakit sedih nggak? Sedih. Ngerasa doanya kok nggak dijabah nggak sama Allah? Pernah sih. Pernah. Iya. Terus marah nggak sama Allah kalau misalnya doanya nggak dijabah atau nggak dikasih sama Allah? Kesel aja sih kadang-kadang. Kak kesel. Nah ini hari ini Yasamin ini perlu dengar ya. Karena banyak orang tadi salah satunya berdoa itu tidak mengerti bagaimana adab-adabnya. Nih buat jamaah yang di rumah juga nih. Nggak boleh komplain, nggak boleh kita marah-marah sama Allah karena kita minta sesuatu nggak dikasih. Allah itu selalu punya rencana yang terbaik buat kita. Nah sekarang kita minta Ustaz Cecep melanjutkan. Ustaz Cecep mohon izin waktunya. Boleh maju ke depan Ustaz Cecep? Iya.
Ini kalau kita berbicara tentang doa, doa kan adalah permintaan dari seorang hamba kepada Allah. Ya. Tetapi apa benar memang masih ada doa yang memang tertolak? Dan bentuk-bentuk doa yang tertolak itu atau ditolak oleh Allah itu seperti apa doa-doanya? Mohon izin, silakan waktunya. Baik, terima kasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap cecep. Ceria-ceria. Terima kasih, mudah-mudahan yang tepuk tangan cepat ke tanah suci. Amin. Kemarin ada yang tepuk tangan kencang langsung ke Mekah. Karena sudah daftar. Ibu udah daftar belum? Belum. Kencang juga susah. Ibu, 2P. Pertama adalah prinsip, yang kedua perpaduan dengan usaha. Ini salah satu minimal kunci doa kita diterima atau ditolak. Ada mahasiswa nggak lulus-lulus, ditanya, kamu kok nggak lulus-lulus sih bertahun-tahun? Udah 7 tahun, nggak selesai-selesai. Kamu ngambil jurusan apa sih? Dengan tenang dia menjawab, saya mah kuliah, ngambil hikmahnya aja. Ini kan lupa dengan prinsip, lupa dengan tujuan. Yang kedua perpaduan dengan usaha. Kadang-kadang saya aneh dengan wanita, Bu. Kenapa aneh? Karena sukanya jajan, hobinya makan, kebiasaannya ngemil, tapi cita-citanya langsing. Kan aneh, betul? Jadi beda dengan usaha. Makanya bentuk-bentuk doa yang tertolak itu seperti apa? Adalah doa yang bentuknya tercampur dengan virus yang mematikan hati. Sebagaimana Ibrahim bin Adham menjelaskan, marra Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadza qali anna qulubakum qad matat bi asrati asya araftum Allah ta'ala wa lam tu'adu haqqa alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi aqaltum ni'matallah wa lam tu'adu syukruha kultum inna syaitan adubukum wa wafaqtumuh kultum innal jannata haqqun wa lam tastaidulha kultum inna naru haqqun wa lam tahribu minha kultum innal mauta haqqun wa lam tastaidul lahu idza intabahtum minan naum satagultum bi ujubin nas wa nasaitum bi ujubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Ngerti, Bu? Pantesan kelihatan ekspresinya begitu menakutkan. Ibrahim bin Adham berkumpullah jemaah mendengarkan ceramahnya. Ada yang bertanya, wahai ayah Ishak, sering saya berdoa, kenapa doa saya tidak dikabulkan Allah? Karena kamu berdoa tapi hatimu mati. Yang menyebabkannya 10 virus yang mematikan inilah bentuk-bentuk doa yang tercampur virus ini. Apa virus itu? Yang pertama adalah kau kenal Allah tapi tidak tunaikan hak Allah. Kau cinta Rasul tapi tidak mencontoh sunnahnya. Kau baca Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Kau makan nikmat Allah tapi tidak pernah mau mensyukurinya. Allahu Akbar. Ini penting. Kau katakan setan itu musuh tapi bersepakat dengannya. Kau katakan surga itu benar tapi kau tidak mengejarnya. Kau katakan neraka itu benar tapi kau tidak lari darinya. Kau katakan mati itu pasti tapi kau tidak mempersiapkan bekalnya. Bangun tidur ingat dosa orang, dihitung-hitung dosa artis siapa aja, tapi kita lupa menghitung dosa diri kita sendiri. Betul? Yang terakhir adalah engkau sering mengantarkan jenazah tetanggamu yang meninggal, tapi kau lupa kau akan dapat gilirannya. Makanya paling utama adalah kuatkan iman. Ini penting. Kita kenal dengan Allah tapi tidak menunaikan hak Allah. Dipanggil presiden kita bangga tepat waktu, dipanggil bandara kita sering hadir sebelum waktunya berjam-jam, betul? Tapi dipanggil Allah zuhur 2:30, asar 6:1/4, maghrib 7:5, subuh ketuker sama sholat duha. Kata tetangga, rajin tiap hari subuh, tiap hari duha. Ini mah subuh. Ini nih, bagaimana mungkin doa kita akan dikabulkan? Kenapa kita tertolak? Karena kita menomor 17-kan Allah dalam kehidupan kita. 100.000 di depan mall terasa dikit, tapi 100.000 di depan kotak amal kelihatan banyak sekali. Ya kan? Ini siapa nih?
Nggak tahu. Ini Masya Allah yang benar, karena kadang kalau kita berbicara masalah doa ini ternyata memang banyak doa-doa itu yang bisa terhalang Ustaz Cecep ya. Betul. Karena kalau kita bicara masalah doa ini, kalau misalnya kita juga tidak mempersiapkan diri kita untuk berdoa, kayak tadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Cecep gitu ya kan. Nah ini banyak doa-doanya akhirnya nggak sampai gitu ya Ustaz Cecep ya. Betul sekali. Hati-hati dengan virus-virus yang mematikan hati, itu yang menyebabkan doa kita tertolak. Ya makasih banyak Ustaz Cecep, tepuk tangan dong buat Ustaz Cecep, Masya Allah. Nih buat jamaah yang di rumah nih, untuk lebih mempertegasnya lagi juga ya buat jamaah yang ada di studio, ini kita juga perlu tahu nih yang menjadi penghalang nih sebenarnya. Hal-hal yang menjadi penghalang doa kita sehingga menjadi doa-doa kita tidak doa-doa kita tertolak atau tidak makbul. Ini apa sih sebenarnya penyebabnya? Mau tahu nggak Bu? Mau tahu nggak? Banyak doa-doanya yang tertolak? Nih kita panggil Ustazah Lulu. Ustazah Lulu mau izin waktunya, tolong dijelaskan semuanya. Tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Makasih kakak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kain batik, kainnya lebar. Ibu yang cantik-cantik apa kabar? Ada mangga, ada ketumbar. Bapak yang gagah-gagah apa kabar? Masya Allah cakep banget dah. Ibunya seragam, bapaknya kagak ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan sehat berkah ya Pak ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa diijabah. Tapi hati-hati, maaf. Kadang kita suka berpikir kok kenapa doa-doa kita nggak diijabah, sulit untuk dikabulkan oleh Allah. Ini yang menjadi penyebabnya. Ada gajah, ada ngenget, mau tahu aja, mau tahu banget. Ayo ada kayu, ada kenari, ayo mari. Yang pertama, doa yang memaksa. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah tahu kapan diberikan yang terbaik untuk kita. Tapi maaf, kadang manusia suka memaksa. Ya Allah, semoga aku berjodoh dengan dia ya Allah. Jadikan dia jodoh aku ya Allah. Kalaupun dia menjadi jodoh orang lain, jadikan aku sebagai orang lain tersebut. Memaksa tuh. Ya Allah, maksa. Masya Allah, gimana? Diijabah apa enggak? Enggak, karena memaksa Allah. Kemudian apa yang kedua? Banyak berbuat maksiat. Ini menyebabkan penghalangnya doa tidak diijabah. Ubur-ubur di sungai liat. Hati-hati, nyebur dalam maksiat. Maaf ibu, kadang kita gosip jalan. Tapi doa kok jalan juga, kok nggak diijabah? Mungkin karena gosipnya. Maaf, kadang kita juga senantiasa, ya Allah, kok berbuat maksiat mudah, tapi berdoa kok sulit diijabah karena maksiatnya. Na'udzubillah min zalim. Kemudian apa? Tidak adanya usaha. Doa dibarengi usaha. Jangan sampai doa saja, tapi usaha tidak, males. Usaha aja, doa enggak, sombong. Jadi apa? Harus seimbang. Karena kenapa Rasulullah menegur orang yang hanya senantiasa sholat saja. Fantasyiru fil ard, keliling dunia. Jangan hanya sebatas doa, jangan hanya sebatas sholat, tapi tidak ada usaha. Ini menyebabkan penghalangnya doa diterima. Kemudian apa? Masuknya barang yang haram di dalam tubuh kita. Yang haram, yang syubhat, yang kita kenakan pun juga haram. Kenapa? Ini Rasulullah SAW bersabda. Ada seorang yang jalan tertatih-tatih, tergopoh-gopoh di tengah padang pasir yang tandus. Kemudian bajunya pun juga lusuh. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi tidak diijabah. Kenapa? Karena pakaiannya haram, makanannya haram, sehingga sulit diterimanya doa. Na'udzubillah min zalik. Kemudian tidak khusyuk. Kadang bunda maaf, kita pun sholat harus mengerti maknanya agar khusyuk. Terlebih doa, doa pun harus tahu apa sih makna doanya agar kita lebih mendalami doa kita, lebih khusyuk. Kemudian apalagi hati-hati bunda, kadang kita pun juga tidak tahu waktu diijabahnya doa. Kadang kita tidak tahu adab berdoa, karena ketika kita minta pun harus dengan penuh sopan santun. Jangan hanya ya Allah, kita minta pun harus ada sopan santun. Maaf, ada tadi Ustadz Maulana bilang ada ta'awudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita pun juga senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Doakan keluarga kita, doakan orang-orang muslim, baru hajat kita. Subhanallah, senantiasa kita mementingkan orang lain dulu insya Allah. Khusyuk dalam doa pun juga maaf bunda, dilihat dari pakaian kita. Bersihnya, lahirnya, batinnya. Kenapa? Kadang kalau kita tidak khusyuk bunda, kita suka Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini bau apaan ya? Ternyata lagi doa kita belum mandi.
Masya Allah ada khusyuknya. Kita juga lihat ya Allah, alhamdulillah nih anak-anak pun juga alhamdulillah soleh-soleha. Jangan lupa untuk senantiasa memperhatikan apa yang diperlukan dalam doa, termasuk adab. Jangan sampai makan makanan yang haram. Insya Allah mudah-mudahan doa kita diterima. Amin ya Allah, amin. Masya Allah luar biasa. Daun saganya belum nih? Beli di saat, semoga bermanfaat. Sedih banget gitu batunya. Kayaknya rasanya nggak lengkap kalau Ustaz dulu tuh bilang daun saga gitu ya. Selalu pentingnya daun saga. Jadi Dalam ciri khas. berdoa itu usahakan ada aturannya, puji, Betul. salawat dan doakan untuk orang semuanya. Kemudian tutup dengan dua ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian wasallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Doa Ada lagi pamungkas kebiasaan ya. Rasulullah berdoa itu nanti di segmen terakhir. Oh, Masya Allah. Ini luar biasa kalau kita berbicara masalah doa ini. Banyak hal-hal ternyata yang membuat doa kita itu tidak diijabah atau tertolak. Nah ini karena kita sendiri. Tadi salah satunya adalah karena lalai. Dan lain-lain masih banyak lagi. Nih buat jamaah yang di rumah nih. Setelah ini masih banyak tausiah yang akan kita dengarkan dari narasumber kita. Mengenai tema kita hari ini adalah doa-doa yang tertolak. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan penampilan Nas Indonesia. Yang liriknya diambil dari salah satu hadis Rasulullah SAW. Silakan. Berdoalah pada Allah dalam keadaan yakin, yakin akan dikabulkan dengan hati yang selalu mengingatnya. Allah Maha Pengabul doa. Berdoalah yakin akan dikabulkan. Allah Maha Pengabul doa. Jangan kau ragukan. Berdoalah yakin akan dikabulkan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah doa-doa yang tertolak. Ini buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu anak muda. Ada Yasamin Jasem sebelah kiri saya. Tepuk tangan dulu dong buat Yasamin Jasem. Ya buat jamaah yang di rumah, sebelum nanti kita lanjutkan lagi pembahasan narasumber kita tentang tema kita hari ini. Sebelumnya kita mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Syam. Sekaligus pembahasannya. Ini hari ini kita akan mendengarkan surah Yunus ayat 11 dan 12. Mohon izin waktunya Ustadz Syam sudah siap? Baik insya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر
مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Al-Quran surah Yunus ayat 11 dan ayat 12 Allah sebutkan, Allah firmankan kepada kita semua, walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Seandainya manusia tahu bahwasanya ketika mereka meminta kepada Allah suatu kebaikan, mereka mau disegerakan, akan tetapi Allah tidak menyegerakan kebaikan tersebut. Jadi kadang-kadang doa itu tertunda ya Bu ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh guru kita sekalian Ustadz Maulana bahwa ada doa yang ditunda oleh Allah. Kenapa ditunda? Allah tahu yang terbaik. Allah tahu kapan waktu yang terbaik. Kemudian seandainya mereka tahu, mereka juga meminta agar disegerakan keburukan. Kata Allah, kalau kamu mau minta segera kebaikan, bisa saja keburukan ini juga akan segera. Nah ini orang-orang bertanya. Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwasanya ada sebagian umat yang bertanya kepada Allah, ya Allah, kok engkau nggak langsung azab aja sih orang-orang kafir? Kok Allah nggak langsung azab aja sih orang-orang munafik? Kan ini orang-orang munafik nggak ada gunanya hidup di dunia. Ada orang yang berkata demikian ya Bu ya? Orang-orang munafik ini nggak ada gunanya di dunia, orang-orang munafik ini nggak ada gunanya di orang-orang kafir ini nggak ada gunanya hidup di dunia. Makanya orang-orang berkata, ya Allah kok masih hidup aja mereka ini? Kenapa nggak dihancurkan aja? Kenapa nggak diazab aja? Allah Subhanahu Wa Taala diambil pelajaran dari ayatnya. Pelajaran yang pertama dari ayat 11 bahwasanya Allah tidak langsung mengazab orang-orang kafir. Allah tidak langsung mengazab orang-orang munafik dikarenakan bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah tidur, bukan karena Allah tidak peduli, akan tetapi Allah sayang terhadap seluruh hambanya, Allah sayang terhadap seluruh manusia. Allah memberikan mereka batas waktu seandainya mereka masih mau bertobat di ujung hayatnya. Jadi buat teman-teman sekalian, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun, sering apapun kita meninggalkan sholat, ingat Allah ini masih terbuka, Allah masih terbuka pintu maafnya, Allah masih terbuka pintu surganya. Jadi jangan pernah berputus asa. Ini yang dijelaskan dalam ayat ini. Allah tidak segerakan hukuman bagi orang-orang. Kemudian ada yang bertanya lagi, kenapa Allah tidak langsung hukum di dunia? Ingat, segala keburukan yang kita lakukan itu nanti diberikan balasannya di akhirat kelak. Nanti diberikan balasannya di akhirat kelak. Dan kenapa belum diambil nyawanya? Karena Allah masih menunggu kita untuk kembali kepada Allah. Sadaqallah. Ini orang-orang jangan sampai sembarangan Pak Ustadz. Ini kita juga harus sama-sama menyikapi dalam arti membaca Al-Quran itu memang ada tafsirnya. Tapi bicara masalah tafsir ini jangan sampai salah baca dan salah pengertian nih Pak Ustadz. Karena gini, mohon maaf, ketika kita berdoa jangan salah paham juga, jangan bersangka sama Allah. Bisa jadi kok doa saya tidak dijabah, tapi kan kamu dikasih keselamatan. Betul. Iya, aku kok tidak apa? Kan doa itu di dalam surah Al-Waqiah, ya, kan ada 8 kekayaan di situ. Kaya yang nampak dan kaya yang tidak nampak. Betul. Nah ini yang kita tidak pahami Yang sama-sama tidak nampak nih. ini yang kadang-kala orang tidak paham. Betul, kadang-kadang orang berpikirnya doa itu minta rezeki duit terus, nggak taunya kesehatan nggak dihitung sama dia. Padahal kalau misalnya di rumah sakit disuruh bayar, sama juga mendingan mana Bu? Mendingan sehat aja deh, nggak usah sakit gitu ya Bu ya. Ini Masya Allah nih. Nih Yasamin, mungkin ada yang mau ditanyain gak nih sebelum kita lanjutkan lagi? Boleh, silakan. Aku kan anak muda, banyak anak kelihatan muda. Kok anak muda yang udah tua juga kelihatan. Maaf ya. Banyak anak muda yang berdoa aja. Terus aku juga syuting, jadi kadang-kadang berdoanya habis sholat aja. Ada nggak sih waktu-waktu yang terbaik supaya doanya bisa cepet dikabulin? Oh Masya Allah. Coba kita kasih Ustazah dulu silakan. Waktu-waktu yang terbaik nih biar doanya cepet dikabulin. Ada marmut di pinggir kali. Apaan tuh? Ngelihat dia imut sekali. Iya. Asik. Udah harus dilanjutin ya. Iya. Ada waktu-waktu yang diijabahnya doa. Ad-doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin ditolak. Kemudian doa ketika adzan berkumandang, doa orang tua untuk anaknya, anak-anak yang soleh untuk orang tuanya. Kemudian doa ketika imsak, doa ketika berbuka puasa. Jadi banyak sekali. Kemudian doa orang yang terzolimi, doa saat peperangan itu pun juga doa-doa yang diijabah. Insya Allah mudah-mudahan kita memperhatikan waktu-waktu berdoa. Ustaz Cecep silakan. Iya. Tambahan udah banyak tadi sebutin. Dikit aja jawabnya yang banyak. Hujan, pada waktu hujan. Hujan. Jadi kalau hujan lebat tuh berdoa. Kemudian ketika kita Bismillahirrahmanirrahim. Hujan. Ya hujan, cerita aja hujan itu tadi. Suara hujan. Karena suara hujan kayak pesawat. Sound efek.
Terus. Kemudian pada waktu sujud, gimana suaranya? Kalau sujud nggak ada suaranya. Nah itu pada Allahu Akbar. Oh, sujud. pada waktu sujud. Kemudian pada waktu hari Arafah. Nah, jadi pada waktu Wukuf. tersebut itu ketika wukuf kita berdoa. Nah ini yang terakhir nih. Pada waktu ajal tiba. Jadi ketika kita dicabut ruh, kalimat dan kata-kata yang kita katakan itu diaminkan oleh malaikat. Nah pada waktu itu setan itu menyerupai orang tua kita, menyerupai sahabat kita, adik kita, berusaha menggoda agar kita melupakan Allah. Gitu ya. Iya. Kenapa bang? Takut bang? Nggak, kalau Enggak, takut kalau takutnya Ustaz Cecep sudah ketemu orang tua. Iya, belum. Astagfirullahaladzim. Mungkin nih, coba saya mau tanyain dulu gimana nih? Mungkin dari Yasamin udah jelas belum? Atau mesti ada yang mau ditambahin lagi? Boleh, silakan. Udah cukup kayaknya. Ya, mungkin lebih diperjelas lagi dari Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Mungkin waktu yang berdoa ini kan termasuk tadi yang dikatakan oleh Ustazah dulu bahwasanya ketika peperangan gitu ya, ketika kita dizolimi kan ada yang ngomong tuh doa orang-orang yang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. Nah sekarang kita lihat kayak di Suriah, seperti di Gaza, Betul. Palestina. Kenapa kok mereka penderitaan mereka tuh tidak berakhir gitu ya? Itu yang kita lihat dari kasat mata. Tapi ternyata di sana sekarang terlahirlah para hafizah Al-Quran terbaik dunia. Amin ya Allah. Di sanalah terlahir ulama-ulama yang insya Allah akan membangkitkan kekuatan Islam. Amin, ya Ini Allah. yang kita lihat ternyata di balik sekarang yang kita lihat oleh kasat mata mereka tersiksa, tapi ternyata Allah berikan hal yang lebih bagus lagi di belakangnya. Masya Ya, kadang-kadang Allah. kita ngeliatnya kok masih menderita Nggak aja ya bisa, sahabat-sahabat kita, saudara kita di Suriah gitu. Allah tuh tahu yang terbaik. Iya, silakan Ustaz, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Untuk semua anak-anak, Iya. kalau mau doanya diijabah, aminkan doa yang berdoa di depanmu. Kan kita tidak tahu doa apa ya. Kalau begitu ketika guru kita membaca doa atau salat di masjid karena berdoa berjamaah di situ, aminkan. Yang kedua, kalau mau simple, doakan orang yang didoakan. Contoh, ada orang sakit, kita doakan orang sakit. Oh, gitu. Tidak akan diberikan kesembuhan orang sakit itu sebelum kita dulu yang dikasih. Oh Allah. Itu. Akbar. Iya. Jadi mau metode buat anak muda yang mau doanya diijabah gampang. Ma, doakan saya, ma. Oh, ya doakan Allah. saya. Nanti saya doain. Doakan. Iya. Aku mau lulus. Iya, Jadi aku gitu, doa. minta sama orang tua Iya, karena iya, doa iya, orang Masya tua Allah. itu diijabah. Ya Allah. Ya gitu. Tuh gitu ya Samin. Jadi kita di sesama anak-anak muda gitu ya. Ya Allah, nggak usah ngiri banget gitu. sih, Kenapa sih? oh. Iya, nggak usah ngiri gitu dong. Saya kan lagi ngobrol sama anak muda. Asik. Jadi harus saling mendoakan. Tadi Ustadz bilang kalau kita mendoakan orang itu, Allah nggak akan memberikan orang itu doanya sebelum Allah memberikan kebaikan itu pada kita terlebih dahulu. Nah, Bahkan ini Masya untuk Allah. hal-hal kecil juga Mas Fadli. Betul. Misalnya sendal hilang, misalnya itu bisa berdoa. Nah, Ngomongin sendal hilang juga ada doa-doa orang hilang nih. Kemarin ada kejadian nih. Ini ada satu tayangan yang luar biasa. Ini tayangannya Ustadz Syam nih lagi di Rusia. lagi hilang. Hilang di Rusia. Untuk berdoa, maksudnya berdoa buat orang-orang hilang ataupun mungkin juga tentang orang-orang yang ditinggalkan. Ada juga doa masuk pasar. Mau masuk pasar di Rusia, saya jadi penasaran. Ada gimana pasarnya ya? dong. Ada apa ya? Yuk kita lihat tayangannya, ini dia. Alhamdulillah jamaah, subhanallah, ciptaan Allah begitu banyak, begitu indah di Moskow ini. Ini istananya luas banget, ini banyak bangunan-bangunan dari kawasan istana. Ternyata di dalamnya banyak, ada museum-museum. Ternyata ada museum coklat, museum mainan. Yuk kita jalan-jalan lagi jamaah. Rasulullah sudah ajarkan kepada kita sebelum melakukan perjalanan itu membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla an azilla au uzalla an azlima au uzlama an ajhala au yujhal alayya, supaya kita tidak tersesat ataupun menyesatkan orang lain, supaya kita terhindar dari hipnotis juga, terhindar dari ditipu juga, terhindar daripada tersesat juga, banyak kok. Ada suaranya mah ibu, itu suara siapa? Masya Allah. Jadi jamaah, sebelum kita keluar rumah, kita baca doa dulu Pak Abdul ya, biar gak nyasar, biar gak tersesat, biar gak dihipnotis ataupun segalanya. Yuk jamaah, ikuti lagi perjalanan kami. Alhamdulillah. Ayo. Jadi sebelum kita keluar rumah,
kita kan meninggalkan anak-anak. Jadi bisa dibacakan, anak-anak itu dibacakan hassantukum bil hayyil qayyumi alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian membaca Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan Engkaulah penjaga bagi keluarga-keluarga kami yang kami tinggalkan, termasuk menjaga anak-anak. Alhamdulillah jamaah, sekarang kita lagi ada di pasar dan kita udah keliling-keliling ya Bu ya. Kapur semuanya ada usahaan. Sekarang kita lapar mau cari makan dulu ya. Kita cari makan. Nah, ini ada jual-jual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Kita coba dulu ya. Kambing, ayam. Ayam, ada kambing, ada ayam. Bisa bahasa Indonesia. Ya. Jamaah. Jamaah. Oh, jamaah. No, follow me. Oh, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, ini kita makan ayam. Ayamnya enak. Ada ayam, ada salmon, ada kambing, ada jamur-jamuran, ada roti-rotian, ada. Oke. Bila jamaah makanannya sudah ada roti, ada daging ayam, ada sayur-sayuran. Ternyata ada sausnya di ini, orang Indonesia nggak bisa banget ketinggalan ini. Dan alhamdulillah sebelum makan kita baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ternyata ada Bapak Ibu juga yang hadir di sini biar kita makan bareng. Mari Pak, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Salam Gabung nih. Gabung dong biar makannya. Jadi sebelum makan kita baca bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, supaya kita terhindar daripada racun-racun. Alhamdulillah. Ya, yuk makan. Kan lagi berdua, Pak. Iya, Pak. Ini romantis ya bulan suap-suapan, Pak. Sudah tua, Pak. Ustaz. Aduh. Nah dong. Saya nyuapin bapak aja deh. Aduh, jadi iri nih jamaah. Aduh, dingin-dingin gini main suap-suapan bapak sama ibunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini bagus banget tentang doa-doa yang tertolak. Dari tadi kita sudah bicara atau membahas tentang doa-doa apa aja sih yang kita bikin doa-doa kita jadi tertolak. Atau mungkin karena kita belum ada tahu adab-adabnya seperti apa. Atau bahkan kita tidak mengerti, bahkan banyak kita yang kita lakukan. Contoh seandainya kita memakan makanan yang haram, kita berdoa jadi Allah juga menolak doa-doa kita. Nah ini sekarang nih sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada telepon nih juga nih yang masuk yang kita coba hubungi. Ini orang ini mau curhat nih. Ini bagus banget nih, mudah-mudahan ini bisa terselesaikan masalahnya oleh narasumber kita yang ada di studio. Oke, langsung aja kita terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak curhatannya. Ya, Ustazah, saya mau tanya. Saya punya seorang adik yang sudah menikah hampir 4 tahun. Tapi di pernikahan adik saya itu, suaminya suka menyakiti. Kadang suka menampar adik saya di depan anak-anaknya. Nah, kadang-kadang juga anak-anaknya jadi pelampiasan suaminya gitu. Saya dan keluarga itu sudah selalu menyuruh adik saya untuk menceraikan suaminya. Tapi adik saya tidak mau. Nah, dari kejadian ini, saya jadi trauma untuk menikah, Ustadz. Saya sudah hampir umur kepala 4. Tapi belum menikah karena trauma melihat adik saya yang disiksa. Dan saya tuh jadi berpikir bahwa semua cowok itu kasar. Saya mau minta solusi yang pertama untuk adik saya. Apa yang harus dia lakukan, Ustadz, agar lepas dari penyiksaan. Dan juga
bagaimana cara menghilangkan rasa trauma untuk menikah dalam diri saya. Oke, Mbak, tahan dulu telepon, jangan dimatiin ya, Mbak ya. Saya minta yang pertama juga ini dari wanita dulu deh menanggapi. Silakan Ustazah Lulu. Ya, untuk adiknya insya Allah mudah-mudahan dihadirkan orang ketiga, baik itu ibu ataupun memang orang yang disegani untuk memberi nasihat kepada suami. Kemudian didiskusikan bagaimana agar lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih lembut lagi dalam bertutur kata. Kemudian karena memang istrinya ini dilihat sabar sekali, melihat masa depan anaknya, karena untuk bercerai pun banyak sekali resiko yang nantinya harus dihadapi. Kemudian juga senantiasa berdoa dan mudah-mudahan ada teman, kerabat atau orang tua yang memang mengajak untuk ikut pengajian biar dapat ilmu gitu kan, mungkin kurang ilmu. Nah, untuk dianya sendiri, experience is the best teacher. Yeah. Pengalaman adalah guru terbaik. Jangan sampai tidak menikah. Nikah adalah sunnah Rasulullah. Insya Allah dijadikan itu pelajaran, menjadikan pribadi soleha. Insya Allah mudah-mudahan mendapat yang soleh. Insya Allah. Ya ini laki-lakinya laki-laki bener apa enggak sih? Masa kok enggak main tangan sama perempuan ya Bu ya? Mungkin Ustaz Cecep ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, di sini harus kita memperhatikan teknik bagaimana mengalihkan pikiran kita. Ini sangat penting sekali, Bu. Ibu-ibu, ketika kertas kosong, lalu saya titikkan spidol, tek, terlihat apa, Bu? Titik, terlihat apa? Nah, ibu melihat titik, padahal di situ ada gambar putih yang besar. Terlihat, padahal putihnya tuh nggak disebutin, padahal itu juga warna, betul tidak? Nah, kasus tadi, Mbak tadi melihat bagaimana kerasnya suaminya, bagaimana suaminya menyiksa adiknya, itu terekam. Kalau dia fokus ke sana susah gitu. Makanya fokuskan kepada yang lain, bagaimana orang yang bahagia berumah tangga seperti Fadli dan kami ini, alhamdulillah. Amin. Ini masalahnya gini, laki-laki juga nggak boleh begitu juga, main tangan kasar, apalagi sama anak jatuh tangan, sama istri jatuh tangan ya Mbak ya. Mau ditanggapi dulu Mbak, silakan Mbak. Iya, iya. Beberapa kali saya didekati laki-laki. Iya, dia tuh udah bilang serius untuk menjalin hubungan dengan saya. Tapi saya tuh menetapkan standar yang tinggi. Kata orang-orang sih standar saya ketinggian. Standarnya ketinggian, mungkin dipendekin dikit kali Mbak ya. Terus? Nah, untuk menjadi teman hidup saya, dia tuh harus mapan, serta dia harus memiliki harta yang cukup untuk menghidupi. Jago agama nggak? Harus penting tuh jago agama, mengerti agama juga. Iya, ya? itu juga. Dan yang pastinya sayang sama orang tua saya. Ya, Mbak, sebentar. Kenapa Mbak? Oh ya, apakah salah jika seorang wanita menetapkan standar yang tinggi untuk calon suaminya? Oh, salah nggak ya? Sebentar Mbak nih, saya kasih calon suami idaman yang mungkin yang jawab dulu nih. Calon suami Mbak nanti, siapa kita nggak tahu juga kan? Silakan. Ustaz Syam. Masya Allah. Salahkah kita menetapkan standar untuk menjadi seorang pasangan kita? Nggak salah dong, nggak ada, itu semua halal-halal saja, kita boleh saja memilih. Kata Rasulullah, pilih karena cantiknya, pilih karena tampannya, pilih karena hartanya, boleh kan? Pilih karena keturunannya, pilih karena akhlaknya, itu boleh-boleh aja. Kita memiliki atau memilih sesuai dengan kriteria keinginan kita. Apakah kita salah? Menurut agama tidak salah, tapi apakah menurut Mbak itu salah? Nah, sekarang saya tanya balik. Sekarang belum dapat. Kira-kira menurut pengalaman Mbak, apakah selama ini karena standarnya ketinggian, berarti Mbak salah atau tidak? Itu saya tanyakan kembali ke Mbak. Mas Syam itu. Ustaz Syam nggak bisa bantu jawab, Mbaknya? Iya, susah. Oh, susah ya. Kalau gitu belum kita minta Ustaz Maulana nih. Ayo. Membicarakan tentang adanya pertikaian dalam rumah tangga pasti karena disebabkan karena dua ekonomi atau kecemburuan. Kita sebagai penonton tidak bisa ikut campur karena kita tidak tahu permasalahannya. Karena bisa jadi faktor ekonomi, maka carikan solusi. Makanya wanita yang ketika suaminya itu kasar, makanya bersabarlah dengan mencari jalan keluar. Yakni adakan komunikasi, kemudian cari solusi dan berdoa. Doakan suami. Suami yang jahat, doakan surah Al-Fatihah 41 kali sesudah maghrib. Kalau tidak mampan, bacakan Yasin. Astagfirullahaladzim. Semuanya ketawa. Masalah trauma. Kalau melihat ada rumah tangga yang buruk, ambil pembelajaran supaya tidak seperti itu. Betul. Ambil pelajaran supaya tidak seperti itu. Karena di dalam Al-Quran 2/3 isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Dan kisahnya juga kisah-kisah kayak Fir'aun, Namrud. Tapi kita ambil kisah-kisah untuk jadikan pembelajaran supaya tidak seperti itu. Dan masalah standar tidak ada masalah. Wanita itu ada mahar namanya. Itu wajar kalau perlu.
Kasihlah wanita itu yang terbaik. Oh, Masya Allah. Nih, jadi kalau misalnya Mbak bilang semua laki-laki sama, enggak Mbak, insya Allah enggak ada. Ya, semua Teng-teng, laki-laki. Ya, Masya Allah, luar biasa Mbak, jelas ya Mbak ya? Iya. Alhamdulillah Mbak, mudah-mudahan masalah terselesaikan. Pasti ada Semangat jodohnya. ya Mbak ya. Ya, Terima kasih banyak. Ya, makasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Mudah-mudahan hidupnya berkah nih, Masya Allah. Iya udah ditutup, tadi saya juga dengar Pak Ustadz. Kluk katanya. Nih Masya Allah nih, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Kita lanjutkan lagi nih, kadang-kadang nih ya kalau kita berbicara masalah doa, kitanya sendiri yang udah seuzon duluan sama Allah. Bener gak Bu? Belum dikasih sama Allah, kita udah berpikir Allah gak mau kasih nih, kenapa nih gitu. Nah ini sekarang kita cari tahu juga, berbicara tentang kerugian-kerugian bagi orang-orang yang bersuuzon dan menganggap doa-doanya ditolak sama Allah. Mau tahu kerugiannya apa Bu? Mau tahu Bu? Kalau gitu langsung aja Ustaz Syam, tepuk tangan Ustaz Syam, silakan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerugian-kerugian bagi orang-orang yang bersuuzon. Suuzon artinya apa, Bu? Buruk sangka, negative thinking. Ibu-ibu kalau bahasa Inggris jago, buruk sangka lupa, negative thinking, ingat ya Bu ya. Lawannya suuzon adalah husnuzon. Husnuzon artinya baik sangka, berbaik positive thinking terhadap Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwasanya kok Allah nggak pernah nerima doa saya. Padahal saya sholat, saya puasa, saya zakat, tetangga saya nggak pernah sholat, nggak pernah haji, nggak pernah umroh, kok diterima doanya. Gitu ya. Kenapa kita merasa bahwa kita kok tertolak mulu nih, tetangga kita kok diterima terus, dia terus yang naik arisannya misalnya. Tapi nggak mungkin juga ya Bu ya, dia terus yang naik, pasti bergiliran ya Bu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, apa saja kerugiannya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Wahai Muhammad, kata Allah, jika hambaku bertanya kepadamu di mana aku, sesungguhnya aku sangatlah dekat, kata Allah. Falyastajibu li ujibu da'watad da'i, aku pasti akan mengabulkan semua permintaan ad-da'i. Siapa itu ad-da'i? Orang yang berdoa. Pasti Allah kabulkan orang yang berdoa. Allah tidak katakan aku pasti mengabulkan doanya kiai, tidak. Allah tidak katakan aku pasti kabulkan doanya ustadz, tidak. Aku pasti kabulkan doanya guru, tidak. Allah tidak katakan demikian. Allah tidak katakan aku pasti kabulkan doanya orang yang sholat, tidak. Tapi semua orang yang berdoa pasti Allah akan kabulkan. Tapi dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi, maka cobalah untuk patuhi juga perintahku, kata Allah. Kalau misalnya kamu belum bisa yang sunnah, yang wajib dululah gitu kan, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan tetap percaya kepadaku. Apapun yang terjadi, apapun yang ditakdirkan kepadamu, tetap percaya kepadaku, kekuasaanku, kata Allah. La'allahum yarshudun. Ini inti daripada ayat ini. Kalau kita mau tahu apa kerugian bagi orang-orang yang bersuuzon kepada Allah karena doanya ditolak atau merasa doanya ditolak, yang pertama adalah gunanya doa adalah la'allahum yarshudun, supaya manusia diberikan petunjuk. Kalau kita sudah bersuuzon kepada Allah, siapa yang mau berikan kita petunjuk di dunia ini? Itu kerugian yang pertama, tidak akan pernah mendapatkan petunjuk kalau kita lari daripada Allah. Kemudian kerugian yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam sebuah riwayat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku mengatakan aku akan kabulkan doanya, maka aku akan kabulkan. Kalau dia berkata aku tidak kabulkan doanya, ya aku tidak kabulkan, kata Allah, karena aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita sebelum berdoa yakin dulu ya Bu ya. Yakin dulu bahwa Allah pasti akan menerima doa-doa kita. Pasti akan diterima. Pasti akan diterima. Saya kasih contoh sedikit ya Bu. Ada doa yang langsung diterima. Ibu minta 1 juta rupiah pagi-pagi. Ibu mau langsung gak dikasih 1 juta rupiah saat itu? Mau gak Bu? Ibu pagi-pagi habis sholat subuh minta, ya Allah berikanlah aku uang 1 juta rupiah. Sore langsung dikasih sama Allah. Mau gak Bu? Ini doa yang diterima langsung dikasih. Kemudian yang kedua, doa yang ditunda. Doa yang ditunda. Ibu-ibu ditakdirkan untuk mengalami kecelakaan jam 7 pagi. Ya, ibu-ibu misalnya ditakdirkan untuk mengalami kecelakaan jam 7 pagi. Tapi habis sholat subuh, ibu-ibu berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki 1 juta rupiah. Akhirnya jam 7 pas Metro Mini yang harusnya menabrak ibu itu sudah lewat. Tidak jadi nabrak ibu. Sorenya ibu tidak dapat juga uang 1 juta rupiah.
Kenapa? Ternyata doa yang ibu minta tadi 1 juta digantikan dengan keselamatan daripada tabrakan Metro Mini. Kira-kira saya kasih pilih, ibu mau 1 juta ditabrak Metro Mini atau 1 juta rupiah tapi tabrakan atau tidak dapat uang sama sekali tapi selamat daripada tabrakan. Kira-kira yang mana? Saya mau begini. Saya mau yang mana? Saya dapat 1 juta, Ustaz Syam yang ditabrak. Saya juga. Saya aja sejutanya. Itu ilustrasi Bu, ternyata Allah jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita merasa bahwasanya. Betul, ini benar Bu, benar-benar benar. Kenapa kok Allah tidak kabulkan? Ternyata Allah tahu rencana yang terbaik. Betul, Masya Allah. Cuma karena kita tidak tahu. Betul. Karena ketidaktahuan kita maka berbaik sangka lewat doa. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau kita berbicara tadi doa adalah petunjuk, ya berarti kalau kita nggak berdoa, kita nanti akan tersesat dong. Nggak dapat petunjuk dari Allah. Nauzubillah semua, nauzubillah. Makanya nanti ada doa yang menarik dari Rasul untuk banyak hutang ketika stres. Iya. Jangan kemana-mana, nanti sabar, ada di penampilan saya. Ya, tenang Tapi lihat ya, dalam berdoa, iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Menyembah dulu baru meminta, berbuat dulu baru meminta. Nggak mungkin langsung gajian, kerja dulu ya iyalah. baru gajian. Nah ini Masya Allah nih. Nih buat jamaah di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Cecep mengenai apa saja doa-doa yang selalu diminta dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW yang harus kita baca dan kita amalkan di kehidupan kita. Dan juga dilanjutkan oleh tausiah dari Ustaz Lulu tentang bagaimana caranya kita menyikapi doa-doa yang belum kunjung terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yakin akan dikabulkan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria-ceria. Satu kali Nabi ke masjid, ada sahabat sendirian nggak pulang-pulang, terus di masjid berhari-hari. Nabi dekati, kenapa kamu di masjid terus? Itikaf. Tidak ya Rasul, saya banyak hutang. Di teras lagi nunggu pada mau nagih. Di masjid nggak ada yang nagih, karena nggak etis nagih hutang di masjid. Kata Nabi, kalau punya hutang bacalah doa ini. Ibu mau doanya? Mau. Baik pemirsa ikuti. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahri rijal. Kita baca terjemahnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sedih dan duka cita, lemah dan malas, sifat pengecut dan bakhil, atau pelit, banyak hutang, dan tekanan orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Udah nggak usah diikutin itu. Yang jelas itu doanya. Ada lagi nih doa yang senantiasa Rasul baca selesai sholat subuh. Mau nggak? Mau. Nah ini banyak yang tidak baca nih. Padahal selesai sholat subuh Nabi baca ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amalan yang diterima. Tadi sudah kita dengar beberapa masalah ya. Bagaimana melembutkan hati suami supaya tidak pelit sama istri, mau? Bagaimana Bapak doa mau istri supaya lembut kepada suami, tidak melotot-melotot? Mau? Yuk kita baca. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatimu dalam agamamu.
Satu lagi, ini penting sekali ibu-ibu. Allahumma. 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 Afini. Fi badani. Allahumma. Afini. Fi qalbi. Allahumma. Inni. Afini. Fi basari. Allahumma. Afini. Fi sam'i. Ya Allah, sehatkan hatiku. Sehatkan pendengaranku. Sehatkan badanku. Sehatkan penglihatanku. Itulah doa 4 sehat, 5 kali dibaca, 5 sempurna. Jadi setiap sholat dibaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Insya Allah semoga kita senantiasa memperhatikan bagaimana adab berdoa, kemudian hal-hal apa saja menjadi penghalang doa. Senantiasa kita berhati-hati untuk menjadi orang yang senantiasa diterima doa-doa kita. Subhanallah, ketika orang lain kita terus senantiasa meminta jasanya, meminta apa yang dia miliki, maka ia akan merasa tidak senang. Tapi beda dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada Allah pasti akan diijabah oleh Allah. Yang penting memperhatikan bagaimana adab berdoa, kemudian yang menjadi penghalang dalam berdoa. Kemudian kenapa kok kadang kita tidak diterima, tidak diijabah, tidak dikabul doa-doa kita? Hati-hati, jangan sampai ada rasa suuzon kepada Allah. Kita perhatikan, yang pertama, Allah suka sekali mendengar seruan hambanya ketika merintih hambanya, berdoa hambanya. Subhanallah, Allah senang mendengar doa-doa kita. Subhanallah. Ibu maaf, hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Tapi kadang kita menjadi hamba harta, hamba jabatan, hamba anak, sehingga yang kita banggakan adalah mereka. Tapi bukti bahwa kita hamba Allah, berdoa kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Subhanallah, kita menjadi hamba Allah, kita butuh Allah. Dan Allah senang, suka, gemar mendengar hambanya yang senantiasa berdoa. Kemudian apa? Bisa jadi doa kita ditangguhkan di yaumil akhir nanti. Bisa jadi Allah senantiasa nanti memberikan pengampunan, kemudahan untuk kita. Ada husnuzon di sana, ya Allah. Doa kita tidak diterima di dunia ini, tidak diijabah. Bisa jadi nanti di yaumil akhir Allah berikan kita pengampunan yang luas, sehingga mudah kita menuju surganya Allah. Kemudian apa? Jangan sampai kita menghilangkan apa saja ilmu-ilmu yang didapat, kemudian keburukan-keburukan. Subhanallah, ketika kita berdoa, kita dengan ilmunya, maka hilanglah keburukan tersebut. Tadi Ustaz Sam telah menyampaikan, bisa jadi kita tidak diterimanya doa, tapi keburukan yang ada di sekitar kita Allah hilangkan. Tidak ada musibah, tidak ada hal-hal yang buruk menimpa kita. Subhanallah. Kemudian apa? Doa merupakan Allah ingin tahu, menguji hambanya. Subhanallah, Allah menguji hambanya, apakah hamba ini beriman atau tidak. Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan berbicara, berkata saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, tapi tidak berdoa. Nah, doa adalah wujud diuji oleh Allah, kemudian berdoa atas ujian yang diberikan, insya Allah Allah mudahkan. Kemudian mungkin waktunya belum tiba. Ketika kita berdoa kemudian tidak diijabah, bisa jadi waktunya memang belum pas, belum tiba. Kemudian apa? Proses berdoanya kita senantiasa pelajari dengan ilmu, dan Allah kabulkan doa-doa kita menjadi doa yang lebih baik lagi. Ya Allah, aku ingin anak yang soleh-solehah. Ternyata anak kita mendapatkan jodoh yang soleh sehingga mampu membimbingnya. Jadi ya Allah, saya ingin harta, ternyata kita diberikan rizki. Karena rizki ada hisian wa maknawian, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kita berpikir rizki adalah harta, rizki adalah uang, rizki adalah jabatan, tapi ternyata anak yang soleh-soleha menjadi rizki. Kemudian rumah kita yang berkah menjadi rizki. Kemudian jalan kita mudah untuk menuntut ilmu menjadi rizki.
dan semakin dekat dengan Allah. Dengan berdoa kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Tentunya Allah menyukai orang yang bertaubat, yang membersihkan diri. Karenanya dekatkan diri kita senantiasa bertaubat, muhasabah diri agar kita diterima doa-doanya insya Allah. Daun saga, daun ciplukan, semoga diamalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustazah Lulu. Ini bagus banget tema kita hari ini nih. Mungkin langsung aja ya kita coba tarik kesimpulan dari apa tadi yang sudah disampaikan dari awal sampai dengan sekarang nih. Dari Ustadz Maulana, silakan Pak Ustadz. Maknai doa dengan 7 makna dari doa yang ada di dalam Al-Quran. Makna doa. Doa itu adalah ucapan. Kedekatan kita dengan Allah, berdialog dengan Allah lewat doa-doa kita. Bahkan ketahuilah, doa itu adalah bentuk permohonan, permintaan. Kemudian jadikan doa itu sebagai penuntun kita, pengantar kita. Dan jadikan doa itu yang keempat adalah sebagai pertolongan dari Allah. Dan ketahuilah, ketika kita berdoa, usahakan ketika kita berdoa, yakinkan doa itu adalah ibadah. Persoalan diterima atau tidak terserah Allah. Yang penting saya sudah berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Dan ketahuilah, doa itu bisa mendekatkan diri kita kepada sesama manusia, karena kita bisa mendoakan orang. Dan semoga doa itu jadi motivasi buat kita, karena ada doa sebelum, ada doa sesudah. Artinya apa? Doa sebelum melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Dan doa sesudahnya adalah apa? Mengakui atas apapun yang kita lakukan, itu ada pertolongan Allah di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini ya dari tausiah yang disampaikan oleh para narasumber. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa jadi pelajaran dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi dalam berdoa. Dan mudah-mudahan semua doa-doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Yasamin, boleh sama-sama ke depan. Terima kasih banyak juga buat semua jemaah yang sudah hadir di studio Islam Itu Indah. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat jemaah yang ada di rumah nih yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Mungkin perlu kita ingatkan lagi buat jamaah yang mau coba curhat kepada narasumber kita yang ingin permasalahan diselesaikan, untuk mendapatkan solusi dari narasumber kita, boleh kirimkan aja pertanyaannya dan jangan lupa nomor teleponnya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Masya Allah ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan masalahnya. Ayo kirimkan sekarang. Nah nih, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kita akan dengarkan kembali ya, ada qasidahan yang sangat menarik sekali yang sama-sama mudah-mudahan bisa menikmati nih, baik jamaah yang studio dan juga jamaah yang di rumah. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Wajaba syukur